Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriani, NPM 1902147822, kelas 6A reguler, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baik, untuk pertama-tama kita akan mulai di pendahuluan. Manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, maka manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi, menurut Miftah Toha, bahwa kinerja atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan individu dan faktor organisasi. Faktor individu meliputi kemampuan, kebutuhan, dan kepercayaan, pengalaman, penghargaan, dan sebagainya. Adapun faktor lingkungan organisasi meliputi tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengendalian, dan kepemimpinan, serta sebagainya. Organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dan penghidupan manusia. Setiap hari manusia berhubungan dengan organisasinya. Walaupun pengalaman organisasi itu ada yang menyenangkan dan menjengkelkan, ada yang positif dan ada yang pula negatif, tetapi manusia tetap saja memerlukan organisasi. Organisasi sebagai arena perserikatan orang-orang yang beraktivitas, aktivitas orang-orang tersebut terarah kepada pencapaian tujuan. Dalam menghadapi era globalisasi ini, organisasi perlu meningkatkan kinerja agar mampu bersaing dalam banyak konteks, yang bermakna bahwa kapasitas untuk berubah dari sebuah organisasi penting sekali. Organisasi yang harus berubah adalah organisasi yang menggabungkan pembelajaran dalam tempat kerjanya. Upaya berubah kualitas adaptasi dan aspek fundamental di mana individu harus melihat ke dalam perubahan suatu paradigma. Dari hal ini maka kita lihat mengenai sebagian sifat dan pemikiran individu yang harus dimiliki demi terwujudnya suatu organisasi yang baik, walaupun tanpa meniadakan komponen-komponen lain seperti teknologi. Sumber daya manusia atau SDM adalah sebagai modal dasar pembangunan yang terdiri atas dimensi kuantitatif yaitu jumlah dan struktur penduduk, serta dimensi kualitatif yaitu mutu hidup penduduk. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan suatu pembangunan guna memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional. Antara lain kualitas manusia dan masyarakat Indonesia serta disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan kepada hukum negara dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Negara dikatakan maju antara lain bila semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesehatan penduduk seperti misalnya tercermin dalam tingginya usia harapan hidup, serta semakin tinggi pendapatan penduduk semakin merata pendistribusiannya. Hal ini saling berkaitan dengan semakin tinggi tingkat pendapatan suatu keluarga, semakin mampu pula keluarga tersebut meningkatkan pendidikan anggota keluarganya serta menjaga kesehatannya. Dalam demikian, betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia, baik secara tenaga penggerak atau pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Konsekuensi logis dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah perlunya peningkatan kualitas secara keseluruhan komponen sistem pendidikan, baik yang berupa sumber daya manusia maupun berupa sumber daya material. Di samping itu, masalah yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah terjadinya kesenjangan kemampuan dan kecakapan para pelaksana pendidik, baik tenaga guru maupun non-guru. Dengan tuntutan efektivitas dan efisiensi kerja, kurangnya para pelaksanaan pendidikan menjalani orientasi dan memperoleh pendidikan yang komprehensif, serta kurangnya para pelaksana pendidikan yang terlatih dibanding dengan percepatan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Pengertian sumber daya manusia dan penerapannya seringkali masih belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam mengelola SDM menjadi faktor utama kesuksesan jalannya sebuah organisasi. Pada hakikatnya SDM dan sumber daya manusia adalah orang-orang yang dikerjakan di sesuatu organisasi yang nanti akan menjadi penggerak untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Yang terakhir kita akan masuk di penutup yaitu kesimpulan. Secara umum, perencanaan SDM ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap seluruh kegiatan atau beban pekerjaan yang harus dilakukan. Terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM yang selama ini dilakukan,
Evaluasi yang dilakukan masih cenderung pada pengukuran keberhasilan dan kegagalan pelatihan dari segi pelaksanaan, bukan berorientasi pada apakah secara efektif pelatihan yang dilaksanakan itu mampu mengubah perilaku, dan apabila terjadi perubahan perilaku dan adanya peningkatan, apa benar-benar disebabkan karena pelatihan yang diikuti. Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. Jika ada salah dan yang kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.